Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat kan? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya. Kelas 6, pembelajaran 6. Oke anak-anak, pada pembelajaran 6 kali ini, fokus pembelajaran kita yaitu pada 3 mata pelajaran. Nah, yang pertama adalah PJOK, yang kedua PPKN, dan yang ketiga Bahasa Indonesia. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan mempraktekkan pola langkah, kuda-kuda, sikap pasang, pukulan, dan tangkisan, siswa mampu mengidentifikasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor pada seni bela diri silat dengan tepat. Yang kedua, dengan mempraktekkan pola langkah, kuda-kuda, sikap pasang, pukulan, dan tangkisan, siswa mampu melakukan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor pada seni bela diri silat dengan mandiri. Yang ketiga, dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca. Kemudian yang keempat, setelah membaca, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku. Kemudian yang kelima, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi manfaat cinta produk Indonesia dengan kepedulian yang tinggi. Kemudian yang terakhir, yang keenam, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu menceritakan manfaat cinta produk Indonesia dengan kepedulian yang tinggi. Langsung saja kita membahas fokus pembelajaran kita yang pertama, yaitu mata pelajaran PJOK. Era globalisasi membuat pencak silat dikenal di mancanegara. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu sudah berlatih dengan tekun? Oke anak-anak, kemarin Ibu sudah menjelaskan materi pencak silat mengenai pukulan dan tangkisan. Sekarang kamu akan kembali berlatih pukulan dan tangkisan dan mengombinasikannya dengan pola langkah ke depan, ke belakang, dan ke samping. Jika telah terampil, kamu juga dapat mengombinasikannya dengan sikap pasang. Ingat untuk selalu berlatih dan penuh semangat serta penuh rasa bangga sebagai anak Indonesia. Sekarang di sini ada pertanyaan. Adakah kesulitan yang kamu alami saat melakukan kombinasi gerak dasar silat? Bagaimana rencanamu ke depan supaya keterampilan silatmu semakin meningkat? Coba dijawab pada buku LKS kalian masing-masing. Selanjutnya kita fokus pada pembelajaran kita yang kedua, yaitu mata pelajaran PPKN. Jadi di sini ada bacaan, silahkan disimak ya. Edo adalah putra seorang pengusaha ternama di daerahnya. Kedua orang tua Edo memiliki usaha industri makanan ringan. Mereka dikenal sebagai keluarga kaya yang sangat mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang mereka inginkan. Pada suatu hari, Edo bersama seorang temannya berada di sebuah pusat perbelanjaan. Benny, Edo, kenapa kau pilih sepatu itu? Sepatu yang ini sepertinya lebih baik. Ini bikinan Singapura loh. Kemudian Edo menjawab, aku pilih ini saja. Sepatu ini bikinan Cibaduyut. Kualitasnya tidak kalah dengan sepatu bikinan luar negeri. Sepatu Cibaduyut juga sudah diekspor ke luar negeri. Kemudian Benny, oh ya, memangnya kau tidak malu memakai produk dalam negeri? Kemudian Edo menjawab, loh, kenapa harus malu? Justru jika kita membeli produk negeri sendiri itu artinya kita telah membantu negara kita. Uang kita akan tetap beredar di negeri sendiri. Selain itu juga akan membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Benny, oh begitu ya. Edo, iya Benny, karena itu aku selalu memilih untuk membeli produk Indonesia. Benny,
Iya deh, aku juga ingin membantu rakyat Indonesia supaya menjadi lebih sejahtera. Aku akan selalu membeli produk-produk Indonesia. Nah, sekarang waktunya evaluasi. Di sini ada 6 pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan tadi. Bacaan dari Edo dan juga Beni. Yang pertama, bagaimana karakter Edo dan Beni? Yang kedua, apa alasan Beni memilih sepatu produk luar negeri? Yang ketiga, apakah sikap Beni tersebut benar? Berikan alasannya. Yang keempat, mengapa Edo memilih produk Indonesia? 5. Apakah sikap Edo tersebut benar? Jelaskan tentang dampak dari mencintai produk Indonesia disertai contoh. Yang selanjutnya nomor 6. Apa saranmu terhadap Beni? Jelaskan manfaat dari cinta produk-produk Indonesia bagi bangsa Indonesia. Silakan dijawab. Selanjutnya kita masuk pada fokus pembelajaran kita yang ketiga, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini sudah tersedia teks bacaan, silakan dicermati ya. Nah, judulnya adalah Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini butuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita gak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain gara-gara gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global bikin cuaca tidak teratur. Musim panas yang panjang banget hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan tenggelamkan sebagian besar daratan. Kalau hal ini terus terjadi, maka manusia bakal terancam habitatnya gara-gara pemanasan global. Buat menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh gampangnya yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi, kayak mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Jika menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan kalau udah matiin semua peralatan listrik yang gak dipakai, seperti lampu, kipas angin, tape, TV, dan lain-lain, sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Anak-anak, kalau kalian sudah mencermati teks sebelumnya tadi, pasti kalian mengetahui kata-kata yang dicetak miring. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa kok katanya dicetak miring? Begitu kan? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan, apa sih kata baku itu? Kata baku adalah kata yang sudah disusun sesuai dengan kaidah dan pedoman bahasa yang telah ditentukan. Sumber kata baku berdasarkan pada sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku ini secara umum digunakan untuk menulis dan mengungkapkan kata-kata resmi baik secara verbal maupun nonverbal. Contoh kata baku. Di sini ada tabel, kata baku dan kata non baku. Kata baku alarm, kata non baku alarm. Kata baku abjad menggunakan D, kata non baku abjad menggunakan T. Kemudian kata baku aktif menggunakan F, kata non baku aktif menggunakan P. Nah, untuk evaluasi bahasa Indonesia,
Perhatikan kata-kata bercetak miring pada teks tersebut. Tuliskan kosakata non baku tersebut dalam tabel berikut dan carilah padanan kata bakunya. Buatlah kalimat menggunakan kosakata baku tersebut dengan memperhatikan pemakaian kalimat efektif. Jadi di sini ada tabel, yaitu tabel yang pertama nomor, yang kedua kata non baku, yang ketiga kata baku, dan yang terakhir kalimat efektif. Jadi kalian menentukan kata-kata yang bercetak miring tadi ditulis pada kata non baku, kemudian dicari kata bakunya dan membuat kalimat efektif. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tugas-tugasnya untuk dikerjakan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.